Putri Melani, mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang infectious bursal disease atau biasa dikenal dengan penyakit gumboro. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan infectious bursal disease atau penyakit gumboro tersebut. Jadi penyakit ini merupakan penyakit yang sangat menular dan imunosupresif atau dapat menurunkan imunitas pada ayam yang disebabkan oleh virus IBD atau Infectious Bursal Disease Virus dan juga biasa disingkat dengan IBDV. Tentunya virus ini sangat penting untuk dipelajari karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dengan tingkat mortalitas yang tinggi dalam industri perunggasan. IBDV merupakan virus double-stranded RNA dari genus Avirbinavirus dan juga famili Birnaviridae. Genom dari virus ini terdiri dari dua segmen, yaitu segmen A dan segmen B, dan juga memiliki dua serotip yang dikenali, yaitu ada serotip 1 dan juga serotip 2. Nah, untuk kedua serotip ini juga dapat secara alami dapat menginfeksi ayam, bebek, kalkun, dan juga bisa menginfeksi burung unta. Virus ini telah berevolusi dengan variasi antigenik yang berbeda dan juga strain virus yang lebih virulen, yaitu VV-IBDV, yang dapat menyebabkan tingkat mortalitas yang sangat tinggi pada ayam. Adapun faktor yang dapat berhubungan dengan tingkat kematian atau mortalitas akibat virus ini yaitu seperti dosis dan strain virus, kemudian umur dan juga jenis unggas, serta ada tidaknya imunitas pada unggas, sehingga unggas yang telah terinfeksi akan lebih rentan terhadap virus, bakteri, dan juga infeksi parasit lain. Selanjutnya itu dampak ekonomi akibat virus ini. Virus ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, yaitu dengan tingkat mortalitas yang tinggi, dan juga virus ini biasanya resisten terhadap penggunaan disinfektan pada kandang, dan juga dapat menurunkan produktivitas pada unggas dan tidak sesuai dengan biaya pakan yang dikeluarkan, serta dapat menyebabkan kerugian pada industri daging ayam broiler, yaitu sekitar 3,9 juta kilogram per tahun. Selanjutnya yaitu patogenesis. Virus ini biasanya menyerang ayam muda yang berusia 3-6 minggu dan bisa menyebabkan infeksi subklinis pada ayam yang lebih tua. Ayam tipe layer akan lebih rentan terhadap infeksi VV-IBDV dibandingkan dengan ayam broiler, dan tingkat mortalitasnya itu lebih tinggi pada jenis yang lebih ringan daripada yang berat. Organ predileksi dari virus ini yaitu pada Bursa fabricius, di mana sel beta secara aktif membelah pada ayam muda. Rute infeksi dari virus ini yaitu bisa melalui fase oral dan inhalasi, dan juga kemudian virus ini akan bereplikasi di dalam makrofag dan sel limfoid yang berhubungan dengan usus, sehingga menyebabkan viremia primer melalui sirkulasi portal. Selanjutnya, virus ini akan mencapai Bursa fabricius selama 11 jam setelah inokulasi, dan juga kemudian akan masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan viremia sekunder. Infeksi dari virus ini dapat menyebabkan nekrosis ataupun atrofi pada Bursa fabricius. Namun organ-organ lain dapat menimbulkan tanda-tanda patologis seperti splenomegali atau perbesaran limpa, dan juga bisa menyebabkan hemoragi pada mukosa proventriculus. Fase akut dari penyakit ini dapat berlangsung selama 7-10 hari, dan antigen virusnya dapat ditemukan di dalam organ limfoid perifer seperti timus, limpa, dan juga tonsil. Selanjutnya yaitu diagnosis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, diagnosa klinik. Masa inkubasi dari virus ini yaitu berlangsung selama 2-3 hari, dan kemudian unggas yang terinfeksi akan menunjukkan gejala stres, depresi, bulu yang mengacak-acak, anoreksia, dan juga bisa menyebabkan diare. Strain virus klasik dapat menyebabkan tingkat mortalitas yaitu 10-50%, sedangkan VV-IBDV dapat menyebabkan tingkat mortalitas yaitu 50-100%. Serta gejala klinisnya ini dapat berlangsung selama 3-4 hari.
Yang kedua yaitu isolasi virus. Isolasi strain IBDV dapat dilakukan dengan menginfeksi telur ayam berembrio, yaitu melalui inokulasi dari membran chorioallantois atau BES. Yang berikutnya yaitu deteksi antigen virus bisa dilakukan melalui imunodifusi agar, yaitu untuk mendeteksi antigen dari bursal dan juga bisa dilakukan melalui uji ELISA, yaitu untuk mendeteksi serotip dari IBDV. Selanjutnya, molekular diagnostik bisa dilakukan menggunakan real-time PCR dan juga uji serologis bisa melalui tes netralisasi virus. Selanjutnya yaitu kontrol, dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu hygiene dan sanitasi yang ketat, yaitu dengan menjaga kebersihan kandang, karena virus partikel IBDV ini sangat persisten dan dapat bertahan selama 122 hari di dalam kandang ayam dan juga selama 52 hari di dalam pakan dan air minum. Yang kedua yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang dan juga bisa melakukan vaksinasi untuk meningkatkan sistem imun pada ayam dan bisa diperpanjang selama 3-5 minggu. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya yaitu tentang infectious pancreatitis necrotic. Jadi, infeksi virus ini biasanya terjadi pada ikan trout dan juga ikan salmon. Nah, untuk infeksi akut dari penyakit ini bisa menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi pada benih ikan, sehingga sering dikaitkan atau disebut dengan wabah nekrosis pankreatik menular. Selanjutnya yaitu gejala-gejala klinis yang ditimbulkan dari infeksi penyakit ini, yaitu dengan tingkat mortalitas yang terjadi secara tiba-tiba, yaitu biasanya 1 atau 2 jam setelah infeksi, dan juga ikan menjadi kejang, lemas, susah bernapas. Selanjutnya itu bisa terjadi eksoptalmia atau mata menonjol, dan juga bisa terjadi distensi abdomen dan juga hemoragi pada perut. Perdarahan kecil juga bisa terjadi di pilorus dan hati, dan limpa juga bisa terlihat pucat, dan keluarnya lendir yang seperti susu ataupun yang jernih dari lambung dan usus depan. Selanjutnya yaitu untuk diagnosis, bisa dilakukan melalui isolasi virus dalam kultur sel, kemudian diidentifikasi dengan uji netralisasi serum menggunakan polivalen atau serum antivirus IPN. Selanjutnya itu epizootiologi. Virus IPN telah diisolasi dari ikan yang ditemukan di Inggris dan juga biasanya ditemukan pada ikan trout, amago, ikan salmon himemasu, dan juga pada belut. Ikan yang telah terinfeksi bisa juga berfungsi sebagai reservoir untuk menginfeksi ikan-ikan lain. Selama epizootik, partikel virus ini bisa diteteskan ke air bersama feses, telur, air mani, atau Selama epizootik, virus ini dapat diteteskan ke air melalui feses, telur, cairan mani, ataupun cairan ovarium. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada ikan yaitu usia ikan, kemudian jenis infeksi virus IPN yang biasanya menyebabkan tingkat kematian di bawah 10% hingga lebih dari 90%. Faktor lain dapat disebabkan oleh dosis virus, rute infeksi, populasi ikan, dan juga dari suhu air. Dapat juga disebabkan oleh dosis virus, rute infeksi, kepadatan populasi ikan, suhu air, dan juga stres. Selanjutnya itu kita akan membahas mode transmisi dari virus. Nah, penularan penyakit ini biasanya terjadi dari induk kepada anaknya itu melalui telur, sehingga virus ini diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Baik, selanjutnya itu masa inkubasi. Masa inkubasi dari virus IPN ini yaitu tergantung dari suhu, mulai dari 6 hari pada suhu 125 derajat Celcius hingga beberapa minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Berikutnya yaitu untuk pencegahan, bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan memperbanyak stok ikan yang bebas IPN ke dalam air yang tidak tercemar, dan juga bisa dilakukan inspeksi kesehatan ikan yang ketat untuk mencegah penyebaran dari virus IPN. Selanjutnya itu tingkat mortalitas atau kematian dapat dikurangi dengan pemeliharaan benih ikan
selama 4 bulan di dalam suhu dingin dan pada air kurang dari 7 derajat Celcius. Suhu air dingin dapat menekan infektivitas dan penularan virus IPN. Oke, selanjutnya yaitu terapi atau treatment. Bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, memang tidak ada pengobatan yang efektif untuk virus IPN, namun bisa dilakukan perawatan menggunakan povidoniodium. Yang kedua, bisa dilakukan eliminasi untuk ikan yang terinfeksi dan bisa dieliminasi dari populasinya. Yang ketiga, ikan yang telah terinfeksi tersebut tidak boleh dibuang ke danau sebagai sumber pembenihan dan juga sumber pemeliharaan hidup. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.